Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Ansastiani. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai proyek yang pertama, yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer. Nah, proyek ini membahas mengenai sistem operasi pada komputer pribadi, bukan hanya yang digunakan pada server web atau komputer mainframe besar. Microsoft Windows. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Versi dari Windows. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Sistem operasi yang berikutnya ada Vista. Windows XP itu sendiri terdiri atas profesional dan home. Selanjutnya ada pembaruan. Pembaruan untuk sistem operasi Windows tidak dikenai biaya dan bisa didapatkan dari situs web Microsoft dengan cara ketik www.microsoft.com dan pilihlah link Windows Update. Nah, untuk pembaruan Microsoft itu bisa saja dilakukan secara otomatis untuk memperbarui sistem operasinya sendiri, namun akan menimbulkan dua permasalahan. Yang pertama adalah kebanyakan orang itu hanya memilih untuk memperbarui sistem operasi mereka dan menolak pembaruan produk Microsoft Office. Yang kedua, akses internet berkecepatan tinggi disarankan untuk mendapatkan pembaruan. Lalu ada sistem operasi yang lain. Apple Computer membuat Mac OS X. Lalu ada komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain menggunakan sistem operasi Unix. Unix adalah sebuah sistem open source, yang artinya itu sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbaiki oleh siapapun. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini tidaklah gratis, melainkan hak milik dari Apple Computer. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Karena komunikasi itu merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi itu berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Yang pertama ada identifikasi. Versi yang berbeda dari aplikasi peranti lunak yang sama bisa saja memiliki fitur yang berbeda. Contohnya fitur track change di aplikasi Word 2003. Beberapa versi Word yang awal itu tidak memiliki fitur track change. Nah, untuk menentukan versi Word yang digunakan, klik perintah help diikuti dengan subperintah about Microsoft Word. Lalu pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui layaknya sistem operasi. Nah, kunjungilah situs web Microsoft dan pilih Windows dan pilih Office Update. Jika sedang membuka Word, Excel atau PowerPoint ataupun aplikasi Microsoft yang lain, dapat mengeklik perintah help lalu diikuti dengan check for updates. Lalu ada melacak perubahan, dilakukan dengan cara perintah tools, diikuti dengan subperintah track change. Nah, ini akan menghidupkan fitur ini. Lalu untuk mematikan, kembali klik tools dan track change. Perubahan itu akan dicatat dalam bentuk catatan kecil di sebelah text Word. Untuk di Excel, sel yang berubah akan ditandai, dan ketika mouse itu digerakkan di atas sel tersebut, sebuah jendela pop-up itu akan mendeskripsikan perubahan tersebut. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa saja yang melakukan perubahan. Selanjutnya ada perlindungan kata sandi. Melindungi dokumen Word dengan kata sandi, lembar kerja Excel, atau presentasi PowerPoint dilakukan dengan cara klik perintah tools, diikuti dengan subperintah options, lalu pilih tab security. Nah, di sini akan diberikan pilihan untuk menentukan kata sandi untuk membuka file, serta kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Selanjutnya ada virus dan spyware. Spyware itu tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus itu dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer itu tidak berguna. Lalu ada ancaman dan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai permintaan yang sah dari suatu organisasi. Jadi jangan pernah mengirimkan informasi sensitif itu melalui email. Kunjungilah situs web tersebut secara langsung, karena situs web jauh lebih aman dibandingkan dengan email. Lalu ada proteksi. Virus dan spyware di komputer itu dapat dengan cepat itu menyebar melalui jaringan di tempat kerja ataupun sekolah. Komputer yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Ada beberapa pilihan dari proteksi. Yang pertama adalah proteksi komersial. Contoh dari vendornya itu seperti Norton dan MCAV. Lalu ada proteksi yang gratis. Contohnya seperti Graysoft, Spybot, dan
at hour. Lalu ada email. Email itu amat penting untuk komunikasi bisnis, namun hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi email mereka, sehingga mereka itu tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Implikasi di tempat kerja. Ketika menghapus sebuah email, email itu akan dipindahkan ke dalam folder file terhapus. Nah, kita itu harus menghapus email dari folder file deleted itu untuk mengeluarkannya dari komputer. Lalu ada etiket email di tempat kerja. Penting untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan dalam email. Hati-hati dalam menggunakan fitur email reply all, karena kita dapat melihat nama pengirim email dari kotak from dan nama penerima di kotak to. Ketika memilih reply, hanya si pengirim yang akan menerima pesan tersebut. Namun, dengan memilih reply all, si pengirim, semua penerima, dan bahkan para penerima salinan tembusan akan menerima pesan tersebut. Jangan mengirimkan email yang terlalu panjang. Jika emailnya itu panjang, buat sebuah dokumen dan lampirkanlah dokumen tersebut dengan email. Dan jangan pernah merasa yakin bahwa email yang Anda kirimkan kepada seseorang itu tidak akan pernah dikirimkan kepada orang lain. Akun email pribadi. Kebanyakan orang itu biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan email pribadi di tempat kerja, maka email yang mereka kirim dan mereka terima itu bersifat pribadi. Hal ini salah. Jika menggunakan sumber daya organisasi, maka organisasi tersebut itu berhak untuk mengawasi pesan email Anda. Email pribadi itu sebaiknya dikirimkan melalui komputer yang Anda beli menggunakan piranti lunak yang Anda beli dan jaringan komunikasi yang Anda bayar. Nah, untuk proyek yang kedua ada proyek web atau HTML menggunakan Microsoft Front Page. Nah, ini ada contohnya. Membuat suatu halaman web dasar yang menampilkan informasi kepada para pelanggan potensial. Memberikan informasi mengenai University Pizza, lokasinya, dan jenis pizza yang ditawarkan. Beberapa fitur digunakan untuk mengorganisasikan informasi di halaman web tersebut untuk membuatnya lebih efektif. Ada daftar, gambar, tabel, dan sederet link. Nama perusahaan ditampilkan jelas pada bagian tengah dan atas halaman web, yaitu University Pizza. Daftar lokasi menjorok ke dalam. Selanjutnya ada Way Order From Us, suatu daftar yang berurutan. Artinya adalah benda yang terpenting akan ditulis di bagian pertama. Lalu tabel ini menunjukkan daftar harga pizza berdasarkan topping dan ukurannya. Lalu ada gambar seorang juru masak yang memegang baki pizza, adalah sebuah gambar clip art yang disediakan oleh Microsoft. Ada tiga link dalam gambar ini. Yang pertama ada Contact Us untuk mengirimkan email, link to my school untuk halaman web sekolah, lalu go to top of page yang memberikan navigasi untuk halaman. Nah, pertama-tama kita akan membuat dokumen front page. Mulailah dengan membuka program Microsoft Front Page. Caranya klik Start, lalu pilih All Programs, klik 2 kali, dan pilih Microsoft Front Page. Tampilan awalnya akan seperti ini. Perlu dicatat beberapa hal. Yang pertama, kotak bujur sangkar di sekitar tampilan page di kolom sebelah kiri, berarti Anda sedang melihat sebuah tampilan halaman web. Yang kedua, lihat di bagian bawah layar, ditampilkan tampilan normal. Lalu, memilih HTML akan menampilkan kode komputer di belakang halaman web, dan preview akan menampilkan halaman yang akan tampil di browser internet. Selanjutnya, gantilah judul proyek ini dengan memilih perintah file, diikuti dengan subperintah save as. Selanjutnya, ketik University Pizza pada halaman tersebut. Tekan Enter. Tandai kata University Pizza, lalu pilih poin 18 untuk ukuran font. Dan selanjutnya pilih perintah format, diikuti subperintah paragraf, dan pilih pilihan center untuk rata tengah. Selanjutnya, membuat daftar beranda. Buatlah daftar lokasi. Ketik kata location. Buat agar paragraf itu sejajar ke kiri atau left. Klik icon daftar bertanda. Kemudian, masukkan 3 frase, yaitu Commuter Parking Lot, Recreation Center, dan 101 North Main Street, lalu Enter. Selanjutnya, membuat tabel. Pilih perintah tabel, lalu Insert. Lalu pilih pilihan tabel. Pilih tabel dengan 4 kolom dan 4 baris. Isilah sel-sel di tabel tersebut dengan informasi yang ditampilkan di gambar awal tadi. Selanjutnya, tandai judul-judul di dalam kolom, yaitu topping, small, medium, dan large.
lalu pilih perintah format, dan pilih font. Lalu pilih font stylenya yaitu italic, dan pilih ulang semua sel di dalam tabel, dan pindahkan nilai-nilai di dalam sel ke tengah atau center. Yaitu dengan cara memilih format, pilih paragraf, lalu pilih center untuk rata tengah. Selanjutnya adalah menambahkan gambar. Caranya adalah dengan klik perintah insert, lalu diikuti subperintah picture, dan pilih clip art. Ketiklah kata pizza dan pilih sebuah gambar untuk digunakan. Setelah memasukkan gambar, tekan enter 2 kali untuk membuat halaman web itu bergerak turun. Untuk memindahkan kursor ke sebelah kiri, klik format diikuti dengan perintah paragraf. Pada element, pilih left. Untuk menyimpan file, klik tombol Picture Options, pilih format file GIF, lalu klik OK untuk menyimpan file tersebut dengan nama file yang baru. Simpanlah file front page Anda secara berkala. Lalu membuat daftar bernomor. Pertama-tama, masukkan kalimat Why order from us, lalu tekan kunci Enter. Pilihlah icon daftar bernomor dan masukkan 3 alasan yang ditunjukkan di gambar yang awal tadi. Selanjutnya adalah membuat link halaman web. Klik perintah insert, lalu di sub perintah hyperlink. Pilih email address sebagai jenis hyperlink. Pada bagian text to display, masukkan kalimat kontak us. Pada bagian email address, masukkan alamat email Anda. Lalu bagian terakhir yang perlu diisi adalah subject. Masukkan frase pizza delivery. Selanjutnya adalah membuat link untuk halaman web sekolah. Klik perintah insert, lalu pilih hyperlink. Nah, kali ini pastikan memilih kotak existing file or web page. Nah, pada bagian text to display, ketikkan link to my school. Pada bagian address, ketikkan http://www.yourschool.edu. Selanjutnya pastikan bahwa Anda itu memiliki 1 atau 2 baris di bawah link terakhir yang dibuat. Sekarang tempatkan kursor itu di bagian atas halaman. Klik mouse sekali untuk menempatkan kursor di sebelumnya di University Pizza. Lalu pilih perintah insert, diikuti dengan subperintah bookmark. Nah, masukkan beginning sebagai namanya. Sebuah icon yang terlihat seperti bendera kecil itu akan ditampilkan di depan University Pizza untuk menandakan bahwa Anda itu telah menciptakan sebuah pembatas buku. Setelah pembatas buku itu ditentukan, Anda dapat melihat link ke pembatas buku itu. Pindahkan kursor itu ke bagian bawah halaman web. Pilih Insert, lalu Hyperlink. Pilihlah Place in this document dari kolom link to. Lalu masukkan Go to top of page pada bagian yang berlabel Text to display. Pastikan bahwa sudah diklik beginning sebagai pembatas buku untuk link tersebut. Setelah itu OK. Melihat halaman web yang telah dikerjakan. Di bagian bawah layar front page terdapat 3 pilihan. Yang pertama adalah normal, HTML, dan preview. Preview kita akan melihat bagaimana halaman web itu akan ditampilkan pada browser. Lalu klik link kontak us, sebuah jendela yang berinteraksi dengan program email. Nah, itu akan terbuka. Pada bagian to dapat dilihat email Anda. Lalu pada bagian subject dapat dilihat University Pizza. Tandai link to my school dan go to top of page. Jika ada link yang tidak bekerja dengan baik, kembali dan pilih tab normal di bagian bawah layar front page. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari front page. Nah, untuk keuntungannya sendiri atau kelebihannya dari front page itu adalah kemudahan dalam penggunaannya. Selanjutnya ada untuk menghemat biaya karyawan, karena organisasi itu biasanya mengandalkan peranti lunak front page. Untuk kelemahannya sendiri yaitu kode HTML yang dihasilkan itu tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Tunggu saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.